teman-teman, kembali lagi di podcast SMPN 3 Cisarua. Semuanya perkenalkan, aku Meite Dwi Koirunisa sebagai host di sini dan aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh co-host. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama aku Cica. Dan bintang tamu kali ini adalah siapa ya? Kita bacain dulu biografinya. Namanya adalah Rila Kandita Dinda Maulana, remaja yang lahir ketika langit tengah sendu diiringi gelegar guntur. Tangisnya pertama kali terdengar di sebuah tempat bernama Bandung Barat pada tanggal 15 Agustus 2008. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan di SMPN 3 Cisarua, menduduki bangku kelas 3 semester akhir. 3 tahun menduduki bangku sekolah menengah pertama, ia sudah menyumbangkan 2 piala perlombaan kepada SMPN 3 Cisarua. Piala pertama diraih dari Lomba Bulan Bahasa tingkat Subrayon 1 di SMP SMA Darul Hikam Internasional sebagai juara 3. Piala kedua dari Lomba Sains Expo pada tahun 2023, Sains Camp tingkat Kabupaten Bandung Barat. Ia keluar sebagai juara 3 bersama 2 temannya. Tak banyak, dia hanya seorang manusia biasa yang suka mencurahkan isi hati dan pikirannya dalam bentuk tulisan. Dia paling suka ketika dia memandangi langit dan menikmati senja. Menurutnya, langit dan senja merupakan 2 hal yang indahnya tiada tara. Dan inilah dia, Teh Rinula. Ini dia Teh Rinula. Alhamdulillah. Bisa bertemu lagi Teh Rinula. Gimana Teh kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, cuman aduh biasalah, udah kelas 9 menjelang kelulusan, lagi stres mikirin pendaftaran ya. Semoga keterima ya Teh. Amin, Yeay. kalau keterima, amin. Apakah yang tadi kita bacakan biografinya udah benar? Atau kalau misalnya belum ada yang benar atau kurang tepat, bisa dikoreksi dulu nggak? Bener, tadi pembacaan biografinya udah benar, identitasnya udah benar, namanya udah benar, semuanya benar. Alhamdulillah, yeay. Oke. Karena biografinya sudah benar ya guys. Sekarang aku mau nanya. Nanya apa? Ini adalah hasil karya. Apakah benar ini hasil karya buatan Terila? Iya betul, ini buku yang baru saja saya terbitkan. Ini guys bukunya. Baru rilis guys. Betul, baru rilis. Oke, ini Terila ini buatnya itu berapa lama sih? Buat pembuatan pengetikan novel ini sendiri kurang lebih memakan waktu 3 bulan. Wow. Sama tahap koreksi mandiri itu 2 bulan. Berarti ya hasil yang dibutuhkan itu 5 bulan kurang Ya, lebih. kurang lebih 5 bulan. Bulan. Anak seusia Terila belum tentu bisa. Betul. Allah. Yeay, hore. Ini kalau boleh tahu ini buku pertama atau buku keberapa? Ini Tetes Terakhir Hujan judulnya. Buku pertama yang alhamdulillah berhasil saya terbitkan, guys. Ini pertama. Iya, buku pertama. First time buat. My first book. Wow, bangga dong. Alhamdulillah. Bangga pada diri sendiri. Bangga, hebat sih. Kalian harus ikutin contoh seperti itu. Oke, ini aku boleh lanjut pertanyaan nggak sih? Boleh ya? Boleh atuh boleh. Iya dong. Enggak. Buku bikinan Teteh ini menceritakan tentang apa sih? Jadi Tetes Terakhir Hujan ini ceritanya itu tentang 5 sahabat yang tersesat ke dalam dunia paralel. Wow. Tahu nggak? Enggak, Rupa-rupanya di antara 5 sahabat ini tuh ada 2 orang yang orang paralel. Jadi dia tuh bukan orang bumi. Itu orang paralel, 2 orang sahabat itu teh dari 5. Iya, yang jadi duanya itu orang paralel sana, jadi orang asing gitu dia. tapi nyasar ke bumi. Benar, tapi nyasar ke bumi. Tapi akhirnya balik lagi kan ke dunianya kan? Sebenarnya alhamdulillah Alhamdulillah. kembali lagi. Kembali lagi. Tapi kembalinya hanya sesaat. Karena akhirnya mereka turun lagi ke bumi dengan berita duka gitu ya. Sedih dong. Iya.
gitu. Jangan. Oke, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Udah aku lagi. Apa sih alasan teteh buat novel ini? Apa? Jadi alasan saya membuat novel gitu ya, karena saya itu dari kecil punya hobi membaca dan menulis. Wow. Kalau boleh tahu dari kecil tuh kan nggak mungkin dari bayi. Iya. dari umur berapa? Dari kelas berapa sih? Dari TK sih, dari TK udah hobi bikin buku diari sendiri gitu ya, menceritakan keseharian di rumah. Itu tuh umur 5 tahunan atau 6 tahun gitu ya. 5 tahun aku masih main masak-masakan ya. Hebat. Alhamdulillah. Berarti udah menjadi hobi ya dari kecil. Iya betul, hobi dari kecil. Hobinya itu sangat masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Oke, aku mau lanjut pertanyaan ketiga guys. Inspirasi dari siapa sih membuat novel ini? Buku ini inspirasinya dari siapa? Kebetulan kan Tete ini hobi baca ya, tadi udah dikasih tahu. Penyuka buku-buku Terelie. Wow. Di situ tuh kan Terelie itu ada nulis series Bumi. Series Bumi itu yang pertama atau series pertama? Series Bumi itu jadi ada buku rangkaian, ada bumi, bulan, terus matahari minor, komet minor, kayak gitu pokoknya mah. Itu tuh menceritakan tentang dunia paralel. Iya, dari inspirasinya itu dari novel-novel Terelie itu. Pertama kali teteh baca novel itu kelas berapa? Pertama kali baca novel series Bumi itu kelas 8. Oh, kelas 8 guys, kelas 8. Kelas 8 semester pertama. Wow, itu udah saya berarti lebih baca novel itu dari kelas 8 atau gimana sih? Kalau hobi baca, hobi menulis itu adanya itu sejak kecil gitu. Emang dari dari kecil udah suka yang kayak gitu. Maaf guys, ya mulai ya. Nggak apa-apa, kita lanjut. Kita lanjut. Boleh, enggak? Bisa. Apakah ini impian teteh dari kecil? Sangat impian dari kecil. Kalau dulu waktu SD itu sukanya baca KKPK. Oh, Kecil-kecil punya karya. Ya, aku masih ada bukunya guys, masih ada. Pengen bikin buku juga setelah baca buku KKPK itu. Kayak di dalam diri tuh, wah ini orang lain aja bisa bikin KKPK nih, kenapa saya enggak gitu. Wow. Walau bikin KKPK mah enggak terwujud gitu ya, tapi alhamdulillah terwujudnya buat novel. Ini novel. Oh ya, tapi wangi masih wangi. sangat khas guys, buku baru tuh sangat khas. Oke, kita lanjut boleh? Boleh. Kita lanjut. Apakah akan ada niatan membuat buku part selanjutnya? Kepo nggak? Oh, kepo dong. Apakah ini bakal ada seri keduanya gitu, tetes terakhir hujan part 2 gitu? Pernah ada kepikiran bikin tetes terakhir keduanya, tapi dengan judul berbeda, bukan tetes terakhir hujan. Niatnya ya mau judulnya itu tetes pertama hujan, jadi bukan terakhir tapi pertama. Tetapi Kenapa? sekarang itu lagi bikin juga cerita baru, tapi nggak ngelanjutin tetes terakhir hujan. Iya, jadi bikin cerita dengan konsep lain. Sekarang doain ya, semoga bisa terbit juga. Amin. Kalau keinginan buat bikin buku selanjutnya gitu ya, pasti ada lah. Ada, Pengen ya. bikin buku sebanyak-banyaknya. Amin. Nanti menjadi museum buku Rila. Oh, Wah, mantap. Amin. Itu nanti yang pertama kali di tengah-tengah itu tuh buku ini guys. buku pertama. Mantap. Alhamdulillah. Apresiasi guys. Salut. Salut. Oke. Kita lanjut ya guys. Kita lanjut. Apakah ada
kesulitan saat membuat buku ini? Pastinya ada ya, kesulitan kemudahan itu pasti ada. Kalau buat teteh pribadi gitu ya, kesulitan selama mengetik novel ini tuh melawan rasa malas diri sendiri. Itu sih jujur. Oh, kirain dari saat membuat buku ini tuh kirain nggak ada malesnya guys, ternyata ada. Pasti ada. Waktu itu juga sempet nggak ngetik semingguan. Break dulu. Iya, istirahat dulu karena aduh kalau udah malas tuh emang susah banget. Susah melawannya, tapi emang harus dilawan. Iya. Tapi akhirnya apa? Jadi guys. Iya, alhamdulillah Jadi. akhirnya jadi. Tadi itu butuh waktu kurang lebih 5 bulan ya. Terus, kalau aku sih 5 bulan kayaknya bisa scroll TikTok ya. Oke guys. Tiga. Selanjutnya, bahkan boleh Boleh. dong, boleh. Oke, kita tanya. Iya. Siap? Siap. Siap. Daging Oke. siap. Daging. Momen paling menarik di dalam cerita kita ada di bab berapa sih? Momen paling menarik di dalam bukunya ya. Heeh. Kalau pembaca lain gitu ya, orang lain yang baca cerita saya itu pasti punya momen paling menarik tersendiri gitu ya. Iya. Tapi kalau buat saya pribadi gitu ya, buat teteh pribadi, momen paling menarik di buku itu tuh ada di bab 12, di rintik ke-12. Boleh spoiler dikit gak? Ya, Aduh. sedikit aja. Sedikit ya. Dikit Sedikit ya, ya. sumpah dikit. Jadi di rintik ke-12 itu ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan bagi si 5 remaja ini. Karena salah satu dari mereka, si tokoh utamanya, aduh gimana ya, harus terbunuh gitu ya, kala menyelamatkan seorang anak kecil. Kasian. Gitu. Kasian banget. Kasian. Itu sih momen paling menarik kalau buat penulis pribadi gitu ya. Gitu sih. Kenapa sih bisa ada kepikiran ada cerita terbunuhnya salah satu sahabat ini? Karena apa ya, si tokoh utama ini tuh kan namanya tuh Tafisa ya. Tafisa. Dikasih tahu namanya. Dikasih trailer lah. Si Tafisa ini tuh orang dunia paralel, tapi dia tuh dibesarkan di bumi karena konflik keluarganya. Oh. Itu dari konflik keluarga inilah yang membuat si Tafisa ini harus inanilahi gitu ya. Terus jadi ubi gitu. Gara-gara masalah keluarga. Kasiannya dibunuh. Terbunuh. Terbunuh. Iya, terbunuh. Iya, dia kan sudah dibunuh. Iya, sama-sama inanilahi sih. Oke guys, itu tuh hasil berbincangnya tentang buku ini. Oke, Rila, makasih banget udah mau meluangkan waktunya sedikit lama, tapi sedikit sebentar untuk podcast bersama Iya. kita yang well. Kita kan well. Terima kasih kembali ya. Kayak seneng banget bisa diundang ke podcast Iya, ini guys, gitu ya. makanya, Bagus guys. tapi sebuah kehormatan tersendiri gitu ya. Iya. Itu aku mau nanya, kalau beli ini tuh di mana sih? Di mana? Bisa di TikTok, Shopee, Tokopedia atau Lazada gitu. Iya, atau di mana sih teh? Belum ada ya di toko online guys, belum ada di all shop. Belum up. Tapi kalau kalian mau beli tetes terakhir hujan ini, kalian bisa menghubungi penulisnya langsung. Kalian bisa cek IG-nya dengan nama RLKADM. Namanya itu Rila Kandita Dinda Maulana, atau nanti tuh ada nama lain Sunrise gitu. Ya itu agak sedikit susah. Sunrise. Mending udah yang pertama aja kita carinya yang RLKADM. Mm-mm. Biar gampang. Kalau enggak, kalian juga bisa menghubungi mail penulis di kanditarila@gmail.com. Oke? Makanya kalau kalian pengen tahu cerita selanjutnya itu lah, mending langsung beli, baca. Bener, kalau kalian mau tahu apa sih konflik rumit keluarga Tafisa ini tuh, kalian bisa banget beli gitu ya. Biar kalian tuh nggak penasaran, beli, bukannya guys beli. Balas sebelah aja nggak? Oh, Enggak ya? enggak deh. Enggak, nanti aja kalian nabung dulu aja. Tapi kalau Tapi under di bawah 80.000 kok.
di bawah 80.000. Mantap. Oke, makasih Pak. Biasanya di akhir video podcast bisa suka ada closing statement. Apa aja sih Teh? Mau tahu tuh? Buat teman-teman ya, closing statementnya mungkin kejar impian kalian ya, jangan malas-malesan, karena emang saya juga ngerasa gitu ya, males itu susah banget ngelawannya. Tapi buat sebuah akhir yang indah, tentu kita itu perlu sebuah perjuangan guys. Jadi tetap semangat. 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 Yeay. Terima kasih. Biasa. Tahu mungkin Apa? multimedia yang lucu. Ah, Oke. boleh. Siap? Siap. Multimedia yang lucu. Berdaya. Gimana tangannya? Coba kasih tahu dulu. Oh, oke, siap ya. Iya. Nanti kan Berdaya, berkarya, berbudaya. berbudaya. Oke, bisa. Siap? Siap. Multimedia yang lucu.